Gudel. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar pola chain dan pola SC, yaitu single crochet. Nah, sekarang kita belajar pola baru yang bisa dipakai oleh semua pola yang akan aku share di video-video berikutnya. Nah, pola ini adalah pola blow dan flow, yaitu pola back loop dan front loop yang akan dipakai di video berikutnya, yaitu cara membuat handbag dengan mudah. Nah, karena di video berikutnya ada pola back loop dan front loop, jadi aku membuat tutorial yang mudah, yang benar-benar mudah dan gampang dipahami oleh kalian. So, semoga dengan adanya video ini kalian jadi lebih rajin untuk belajar merajutnya, sehingga di video berikutnya pas kalian membuat tas ini, kalian sudah tidak bingung dan lebih mudah paham mengikuti aturan yang aku berikan. Jadi tetap semangat untuk belajar merajut, karena aku yakin gak mudah di awalnya untuk menyesuaikan tangan dengan benang rajut maupun cara memegang hakpen, yaitu crochet hook. Dan semangat, lalu ikutin terus materi dari aku. Dan sekarang kita masuk ke materinya. Merajut untuk pemula, pola blow dan flow. Pola blow dan flow bisa dipakai oleh semua pola. Konsepnya hanya kepada chain. Blow adalah back loop dan flow adalah front loop. Lebih jelasnya lihat gambar berikut ini. Pada gambar terlihat jelas back loop atau blow ada di bagian belakang, sedangkan front loop atau flow ada di bagian depan. Yuk langsung ke tutorialnya. Untuk awalnya kita bentuk dulu agar membentuk sebuah chain, dan setelah itu di sini aku membuat 10 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, setelah sudah jadi 10 chain, aku membentuk sebuah single crochet dengan cara di video sebelumnya. Di sini ada 10 chain, jadi totalnya kita buat 10 single crochet. Nah, caranya masukkan hakpen, lalu ambil benang keluar dan ambil benang dan tarik hingga keluar seperti itu. Nah, di sini aku percepat. Setelah jadi 10 chain, kita akan membuat single crochet blow, yaitu single crochet back loop. Seperti biasa, untuk SC ambil 1 chain terlebih dahulu, lalu diputar, dan pada video kalian bisa lihat. Nah, kalau kemarin itu kan kita memasuki 2 loop. Nah, sekarang kita hanya memasuki 1 loop yang di bagian belakang. Jika kalian perhatikan baik-baik, terdapat 2 loop dalam 1 chain. Dan ini aku menusuk hakpen di tengah-tengah loop tersebut, yaitu di bagian belakang atau back loop. Lalu tinggal mengikuti langkah single crochet. Aku ulang. Jadi seperti yang kalian lihat, itu aku tusuknya di bagian tengah. Kalau single crochet kan seperti ini, terdapat 3 loop. Nah, sedangkan kalau back loop atau front loop terdapat 2 loop. Nah, aku kasih contoh. Kita tusuk di bagian tengah atau back loop dan mengikuti langkah SC, yaitu tusukan hakpen ke bagian back loop, lalu ambil benang, tarik keluar. Sekarang ada 2 loop, lalu ambil benang dan tarik hingga keluar. Jadilah back loop. Nah, aku ulang langkahnya di chain kedua dengan langkah yang sama. Tusuk hakpen di bagian back loop,
lalu ambil benang dan tarik hingga keluar seperti ini, lalu ambil benang kemudian tarik hingga habis, dan seperti biasa aku percepat hingga menjadi 10 single crochet back loop. Setelah 10 back loop, di sini aku ingin memberikan tutorial yang flow, yaitu front loop. Sebelum itu aku mau jelasin dulu kalau hasil back loop adalah seperti ini. Nah, terlihat garisan nyata. Nah, ini hasil dari single crochet back loop. Dan sekarang kita masuk ke tutorial single crochet front loop, yaitu ambil satu chain kembali, lalu putar hasil rajut, dan sekarang kita membuat single crochet front loop atau SC flow. Kita sebutnya biasanya disingkat seperti SC flow, SC blow, seperti itu. Nah, caranya sama seperti single crochet, tapi yang beda kita menusukkan jarum di bagian depan, tusukkan hakpen, lalu ambil benang sehingga terdapat 2 loop, dan ambil benang kembali dan tarik hingga keluar. Jadilah single crochet front loop. Nah, di chain kedua sama, kita tusuk di bagian depan, lalu ambil benang dan tarik keluar, lalu ambil benang kemudian tarik hingga habis. Jadilah single crochet front loop, dan ini aku percepat hingga menjadi 10 single crochet front loop. Nah, setelah sudah jadi, kalian bisa lihat kalau hasil front loop dan back loop agak berbeda. Kalau back loop terlihat lebih nyata, kalau front loop kurang terlihat jelas, tapi tetap bisa kita lihat perbedaannya. Jadi seperti inilah front loop dan back loop. Ini di beberapa pola rajutan ada memakai pola front loop dan back loop ini agar bisa menjadi desain ataupun motif. Nah, lanjut di sini aku kasih contoh untuk membuat masing-masing 2 front loop dan 2 back loop. Yang pertama, aku membuat back loop dengan cara yang sama, dengan cara menusukkan di bagian belakang, dan ada terdapat 2 loop, ambil benang tarik keluar, lalu ambil benang dan tarik hingga habis. Nah, sama pada chain kedua aku juga membuat single crochet back loop dengan cara yang sama, tusuk bagian belakang pada single crochet, pada pola single crochet maksud aku, lalu ambil benang, tarik keluar, dan ambil benang lagi, kemudian tarik hingga habis. Ini sudah menjadi 2 single crochet back loop. Dan sekarang aku membuat yang front loop dengan pola single crochet sama, tusuk bagian depan, lalu ambil benang, tarik keluar, lalu ambil benang lagi dan tarik hingga habis. Di chain keempat sama, aku membuat single crochet front loop dengan cara yang sama juga, dan seperti biasa aku percepat. Dan kalian bisa lihat kalau hasilnya dua-dua kayak tadi, lebih beda dari sebelumnya. Seperti ini. Kalau menurut aku agak kurang rapi, tapi beberapa pola dalam rajutan ada yang memakai pola back loop maupun front loop seperti video yang aku jelaskan. Mudah banget kan dipahami oleh kalian, dan jangan lupa dipraktekin terus di rumah biar tangan kalian lebih terampil lagi dalam merajut. Terus di video berikutnya aku akan upload cara menjahit, karena di tas ini itu ada jahitan yang harus kita jahit, dan
setelah video jahit selesai, aku pasti akan upload video tutorial cara membuat handbag dengan mudah. Jadi semangat dan thank you banget udah nonton video aku kali ini. Stay tune terus dan annyeong!